Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang saudara-saudaraku sekalian yang masih mau menyimak video saya, yang masih mendukung saya selama ini. Oke ya, kali ini saya akan jelaskan bagaimana kita menabung video ya. Dan apa gunanya menabung video? Nah, untuk tahu bagaimana kita menabung dan menggunakan video yang kita tabung, sebaiknya teman-teman menyimak video ini dengan full ya, karena kalau tidak nonton sampai full maka tidak dapat ilmunya dan bahkan kuota teman-teman hilang secara percuma. Jadi apabila teman-teman ingin dapat ilmunya, tonton sampai full ya. Oke, seringkali ya kalau kita itu memiliki ide itu datang sangat banyak gitu ya. Idenya itu sangat banyak ketika suatu saat itu ya kita itu mendapatkan ide. Tetapi ada kalanya ketika kita tidak punya ide, kosong, itu ya sulit untuk membuat suatu konten. Makanya saya sangat menyarankan itu untuk menabung video. Ya, ketika kita memiliki ide itu yang sangat membludak, sangat banyak, buatlah video yang sangat banyak itu ya. Buat video itu yang banyak ya. Dan yang terpenting adalah sebaiknya saat kita punya ide banyak itu, kita bikin video yang banyak juga, pakai baju yang berbeda di setiap bikin videonya itu ya, biar seakan-akan tuh kita membuatnya di hari yang berbeda. Jadi ketika kita itu saat punya banyak ide, kita bikin banyak video, itu di setiap videonya baju kita harus yang berbeda, sehingga seakan-akan itu kita membuatnya di hari yang berbeda. Nah, kemudian setelah kita memiliki banyak video itu, jangan ragu untuk menguploadnya di YouTube. Tetapi, ada tetapinya teman-teman, jangan di public dulu, ya, di privat dulu. Nanti di privat, dibenerin dulu thumbnailnya, deskripsinya, tagnya, dikasih card, dikasih penampil video kita di akhir-akhir itu. Nah, kita atur itu semuanya ya teman-teman ya, tapi masih kita privat. Tujuannya adalah ketika kalau kita biasanya ngonten setiap hari satu atau setiap seminggu 2 kali, kalau kita pas tidak punya ide, tabungan video kita itu bisa kita gunakan untuk seakan-akan kita itu rutin ya. Tapi juga bukan seakan-akan juga ya, karena kita memang membuat video itu. Jadi manfaatkan momen ketika ide itu muncul dengan baik, saat ide itu sangat mudah keluar di otak kita. Manfaatkan momen ini untuk membuat video sebanyak-banyaknya. Ya, jangan ragu untuk mengupload di YouTube kita, tapi jangan sampai dipublik dulu kalau misalnya belum itu ya, belum benar semua itu dari deskripsi, judul dan lain-lain. Gitu teman-teman. Jadi kita tidak akan pernah kehabisan ide, tidak akan pernah telat untuk upload karena kita punya tabungan itu, punya tabungan video. Dan keuntungannya apa? Kalau kita itu rutin upload di waktu yang sama, di di hari-hari yang sama atau di jam-jam yang sama, itu keuntungannya adalah memudahkan YouTube untuk mengetahui kapan jadwal kita upload. Dan teman-teman yang mensubscribe kita itu bisa tahu kapan kita upload. Jadi jumlah tayangan yang mungkin muncul, jumlah klik di video kita itu akan tinggi ya. Jumlah klik ke video yang kita tampilkan itu akan tinggi karena kita itu menguploadnya secara rutin di waktu yang sama. Jadi ya teman-teman, kalau ingin bisa seperti itu, pengen bisa rutin, pengen bisa jadwalnya itu diketahui oleh Google dan teman-teman subscriber kita, buatlah konten itu di YouTube kita itu kita tabung ya, kita tabung. Jadi saat waktu-waktu yang kita tuh tidak punya ide, tapi sudah jadwalnya kita upload, kita tuh tidak akan pernah kehabisan. Gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya kalau kita itu wah mungkin sekarang banyak ide, tapi
bisa saja beberapa waktu berikutnya tuh kita sudah aduh ngeblank nih, apa nggak punya ide gitu. Jadi teman-teman ya, ini bisa dipraktekkan. Ini juga mau saya praktekkan karena selama ini saya kan belum pernah menabung video. Dan kalau misalnya teman-teman itu punya video itu, selain di-upload di YouTube, juga siapkan backup itu di flash disk atau di laptop atau di komputer teman-teman. Tapi kok saya menyarankan pakai flash disk ya. Jadi suatu saat itu kalau kita mau gunakan video yang sudah pernah kita upload itu, mungkin untuk apa ya, rewind mungkin ya, rewind itu maksudnya melihat kembali jejak-jejak kita di apa namanya, jejak-jejak video kita yang terdahulu itu. Jadi kita nggak perlu download dari YouTube, tapi kita sudah punya apa namanya, punya filenya, tinggal kita edit-edit itu dengan video-video kita. Jadi kita seakan-akan itu ya apa namanya, ada perjalanan kita membuat video itu. Jadi rewind itu maksudnya gini teman-teman, rewind itu kita punya video banyak kan dari awal sampai sekarang, itu nanti diambil cuplikan-cuplikannya nanti ditampilkan. Itu sudah sering ya, sudah sering di YouTube tuh, di dulu-dulunya itu ya, kan ada YouTube rewind, ada itu kan cuplikan dari orang-orang yang terkenal di waktu-waktu itu. Nah, walaupun mungkin sekarang kayaknya sepertinya sudah nggak ada ya YouTube rewind ya. Itu terakhir tahun berapa ya, saya sudah agak lupa juga, tapi kan setidaknya orang-orang tahu, oh ini masnya ini atau mbaknya ini sudah pernah bikin video apa saja selama lini waktu tertentu, kita bisa tahu gitu. Nah, kalau kita pakai video yang download dari YouTube kan bisa saja kena fair use, bisa kena konten berulang lah. Karena ingin menghindari itu, maka simpanlah video-video teman-teman yang ada di YouTube itu di flash disk ya. File mentahnya itu disimpan di flash disk atau komputer. Karena barangkali kok bisa kita gunakan lagi suatu saat. Itu saja ya. Nah, itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton video saya. Tetap belajar dari manapun, tetap belajar dari siapapun, tetapi jangan pernah ambil hati apabila ada yang tidak mengenakan dari belajar itu. Kalau misalnya belajar dari sesuatu atau orang itu baik, kalau mungkin tidak mengenakan kita, itu kita terima, kita pelajari yang baiknya. Yang buruk-buruknya itu jangan kita ambil ya. Kita ambil baiknya saja. Kita tetap hargai orang-orang yang mengajari kita, yang kita belajar darinya. Karena ilmu itu akan berkah kalau kita menghargai orang yang mengajari kita. Gitu ya. Saya juga belajar di banyak tempat, di banyak orang itu ya. Selain melakukan riset dan penelitian ya. Saya sangat menghargai Om Ihsan Tutor, menghargai channel-channel lain yang itu memberikan informasi dan ilmunya. Tetapi ya itu ya teman-teman ya, mungkin ya apa ya, di beberapa itu ada yang responnya baik, saya sangat menghargai. Yang responnya mungkin agak kurang mengenakan juga saya terima dengan baik. Mungkin itu bagaimana caranya orang itu bicara ya, bukan dia menyudutkan, bukan, tapi apa namanya, saya tetap berpikiran positif lah. Orang itu tetap mau berusaha, mau membantu teman-teman itu dengan caranya ya. Mungkin kalau orang yang tidak biasa kena kegagalan mungkin bisa ngedown, tapi karena saya sudah sering kena yang namanya itu kegagalan ya, mungkin kegagalan itu adalah teman saya ya. Jadi saya tuh tidak apa namanya, tidak sakit hati atau bagaimanapun kalau orang itu mungkin cara ngomongnya tidak enak. Saya tahu maksudnya intinya itu dia baik, tapi mungkin penyampaiannya kurang tepat, itu tidak masalah. Jadi tetap saya apa namanya, terima dengan baik, terima kasih itu kalau misalnya ada yang apa namanya kurang mengenakan itu. Tapi buat teman-teman ya itu ya, jangan pernah ngedon ya, walaupun mungkin kata-katanya itu tidak menyenangkan, tapi kalau itu ada ilmunya, serap itu, ilmunya serap ya. Jangan jadikan cara bicara orang yang tidak enak itu menghilangkan ilmunya. Mungkin caranya nggak enak, tapi kalau ada ilmunya yang bisa berguna buat teman-teman, gunakan. Berterima kasihlah pada orang itu. Kadang itu kata-kata yang nyelekit, yang nggak enak itu bisa masuk, itu malah lebih berguna daripada kata-kata baik tapi apa yang menjatuhkan ya. Pujian-pujian apa namanya itu yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya itu juga kurang baik.
Mungkin kadang-kadang kita tuh perlu suatu tamparan online itu supaya kita itu kembali ya, kita itu tidak sombong, tidak congkak, itu betul itu teman-teman. Oke, itu saja dari saya teman-teman, semoga dari penjelasan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.